Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik dan kognitivistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Teori behavioristik berangkat dari aliran psikologi behaviorisme yang menyimpulkan perilaku manusia itu bisa dibentuk menjadi baik atau buruk oleh lingkungan. Banyak para ahli yang mendefinisikan tentang teori belajar behavioristik ini. Di antaranya yaitu 1. Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar Thorndike ini disebut teori connection, karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Teori ini sering juga disebut teori trial and error, karena dalam proses eksperimennya, Thorndike mengalami proses trial and error berkali-kali sampai ditemukan teori yang dapat disimpulkannya. 2. John Brodes Watson. Menurut G.B. Watson, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, namun harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. G.B. Watson mengakui bahwa perubahan-perubahan mental dalam benak siswa itu penting, namun semua itu tidak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum karena tidak dapat diamati. 3. Edwin Ray Guthrie. Edwin Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara. Oleh sebab itu, siswa perlu sering diberikan berbagai macam stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih tetap. Guthrie juga percaya bahwa hukuman memegang peran penting dalam proses belajar. 4. Brunson Frederick Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Teori Skinner paling berpengaruh terhadap perkembangan teori belajar behavioristik. Program-program pembelajarannya seperti teaching machine, pembelajaran berprogram, modul, dan lain-lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus-respon serta mementingkan faktor-faktor penguat. Kelemahan teori behavioristik. Yang pertama, teori behavioristik banyak dikritik karena sering tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Karena banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Yang kedua, pandangan behavioristik ini juga kurang dapat menjelaskan adanya variasi tingkat emosi siswa, walaupun mereka memiliki pengalaman penguatan yang sama. 3. Pandangan behavioristik hanya mengakui adanya stimulus dan respon yang dapat diamati. Mereka tidak memperhatikan adanya pengaruh pikiran atau perasaan yang mempertemukan unsur-unsur yang diamati tersebut. Yang keempat, teori behavioristik juga cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. 5. Pandangan teori ini bahwa belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan siswa untuk tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Yang keenam, banyak faktor yang mempengaruhi dalam hidup ini yang mempengaruhi proses belajar, namun kesemuanya itu direduksi oleh teori behavioristik. Implementasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pemberian ulangan atau tes diperlukan dalam pembelajaran untuk melatih siswa dalam memahami hubungan antara pertanyaan dengan jawaban atau hubungan antara masalah dengan solusinya.
2. Dalam pembelajaran, perlu adanya proses pengulangan materi karena dapat membentuk pembiasaan. 3. Pemberian stimulus yang menyenangkan terhadap tindakan baik siswa harus dilakukan untuk memotivasi agar terus mempertahankan prestasinya. Sebaliknya, pemberian stimulus yang tidak menyenangkan terhadap tindakan siswa yang tidak baik juga harus dilakukan untuk memotivasi siswa agar lebih giat lagi, sehingga nilainya lebih baik. Yang keempat, pemberian hukuman dan hadiah diperlukan dalam rangka menciptakan disiplin kelas yang kondusif untuk proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 5. Pemberian hadiah atau hukuman harus dilakukan secara variatif, sehingga tidak menimbulkan kebosanan pada siswa yang menerimanya. Yang keenam, proses pembelajaran akan berjalan secara efektif jika siswa sudah memiliki kesiapan untuk mengikuti proses belajar, baik kesiapan mental maupun kesiapan menerima materi yang baru. Oleh karena itulah, pemberian apresiasi sebelum memulai proses pembelajaran menjadi penting. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menekankan perhatian kepada aktivitas pemikiran atau koneksi pada pembelajaran. Selain mempertimbangkan aktivitas kognitif berupa pemrosesan informasi, teori ini juga mempertimbangkan tahapan perkembangan kemampuan berpikir peserta didik. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi lebih dari itu, belajar dengan teori kognitif melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Tahap-tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, menurut Jean Piaget, tahap sensomotor umur 0-2 tahun. Pertumbuhan kemampuan anak yang tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan dan dilakukan langkah demi langkah. Tahap preoperasional umur 2-7 atau 8 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah pada penggunaan simbol atau bahasa tanda dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Tahap ini dibagi menjadi dua, yaitu praoperasional dan intuitif. Tahap operasional konkret umur 7 atau 8-11 atau 12 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, dan ditandai adanya reversibel dan kekekalan. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Operation adalah suatu tipe tindakan untuk memanipulasi objek atau gambaran yang ada di dalam dirinya. Karenanya, kegiatan ini memerlukan proses transformasi informasi ke dalam dirinya sehingga tindakannya lebih efektif. Anak sudah tidak perlu coba-coba dan membuat kesalahan, karena anak sudah dapat berpikir dengan menggunakan model kemungkinan dalam melakukan kegiatan tertentu. Tahap operasional formal umur 11 atau 12 sampai 18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Modal berpikir ilmiah dengan tipe hipotetiko-deduktif dan induktif sudah mulai dimiliki anak dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan, dan mengembangkan hipotesis. Selanjutnya, menurut Jerome Bruner, tahap enaktif. Seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik. Misalnya,
melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua, tahap ikonik. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan atau tamsil, dan perbandingan atau komparasi. Yang ketiga, tahap simbolik. Seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Komunikasinya dilakukan dengan menggunakan banyak sistem simbol. Semakin matang seseorang dalam proses berpikirnya, semakin dominan sistem simbolnya. Meskipun begitu, tidak berarti seseorang tidak lagi menggunakan sistem enaktif dan ikonik. Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu bukti masih diperlukannya sistem enaktif dan ikonik dalam proses belajar. Kemampuan hasil belajar menurut Gagne. Yang pertama, keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual memungkinkan seseorang berinteraksi dengan lingkungannya dengan penggunaan simbol-simbol atau gagasan-gagasan. Aktivitas belajar keterampilan intelektual ini sudah dimulai sejak tingkat pertama sekolah dasar atau sekolah taman kanak-kanak dan dilanjutkan sesuai dengan perhatian dan kemampuan intelektual seseorang. Yang kedua, strategi kognitif. Strategi kognitif adalah suatu keterampilan intelektual khusus yang mempunyai kepentingan tertentu bagi belajar dan berpikir. Strategi kognitif dikelompokkan sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, sikap. Sikap merupakan pembawaan yang dapat dipelajari dan dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap benda, kejadian-kejadian, atau makhluk hidup lainnya. Sekelompok sikap yang penting ialah sikap kita terhadap orang lain. Oleh karena itu, Gagne juga memperhatikan bagaimana siswa-siswa memperoleh sikap-sikap sosial tersebut. Yang keempat, informasi verbal. Informasi verbal juga disebut pengetahuan verbal. Menurut teori, pengetahuan verbal ini disimpan sebagai jaringan proposi-proposi. Informasi verbal diperoleh sebagai hasil belajar di sekolah dan juga dari kata-kata yang diucapkan orang, dari membaca, radio, televisi, dan media lainnya. Yang kelima, keterampilan motorik. Keterampilan motorik tidak hanya mencakup kegiatan fisik, melainkan juga kegiatan motorik yang digabung dengan keterampilan intelektual. Misalnya, membaca, menulis, memainkan sebuah instrumen musik, praktek wudhu dan sholat, atau dalam pelajaran sains menggunakan berbagai macam alat seperti Microsoft, alat-alat listrik, dan lain sebagainya. Implementasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. 2. Siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya, tetapi mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Siswa harus diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, sehingga pemberian waktu belajar untuk setiap siswa harus lebih fleksibel. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. Yang kelima, secara umum, semakin tinggi tahap perkembangan kognitif seseorang, akan semakin teratur dan semakin abstrak cara berpikirnya. Yang keenam, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep,
teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Nomor 7, perkembangan bahasa besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif seorang anak. 8. Penyusunan materi pelajaran harus diatur dari yang sudah diketahui menuju kepada yang baru, dari yang sederhana menuju kepada yang kompleks, dan dari yang mudah menuju kepada yang sulit. 9. Belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. 10. Adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan, karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.